bekerja di salon itu tidak menjadi seorang hairstylist. Waktu itu mengawali dari OB. Tetapi saya tidak berkecil hati, tetapi saya semangat. Saya berkepikiran, kenapa orang itu bisa, kenapa saya tidak. Orang itu makan nasi, saya harus bisa. Halo profesional salon di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dewi, saya tim edukator dari Makarizo. Hari ini kita akan mulai bincang dari acara Zero to Hero bersama bintang tamu kita, Wawan Salon. Makarizo sudah 40 tahun menemani para profesional salon untuk mendukung dunia bisnis kecantikan dengan melahirkan produk dan servis yang inovatif. Nah, kali ini di bincang-bincang kita, saya ditemani oleh owner dari Wawan Salon yang akan berbagi pengalaman mengenai lika-liku dalam dunia bisnis, tentunya di salon kecantikan, ya. Oke. Nah, silakan memperkenalkan diri. Ya. Terima kasih Mbak Dewi. Saya adalah pemilik dari Wawan Salon dan saya adalah Bapak Rumawan Fadli yang beralamatkan di Jalan Sepuluwaru Selatan 13 nomor 1 Surabaya. Ya, saya sebagai selain owner, saya juga memang menekuni di bidang tata rias rambut, juga tata rias kecantikan kulit, yaitu di TKK dan TKR. Wow, luar biasa sekali ya Mas Wawan ya. Nah, untuk teman-teman salon yang ada di seluruh Indonesia pastinya penasaran nih. Awal untuk Mas Wawan buka salon itu salah satu alasan kenapa bidang salon ini yang dipilih oleh Mas Wawan untuk dijadikan profesi sampai saat ini. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Intinya saya menjalani hidup itu seperti air mengalir. Bisa tidak ada bercita-cita ingin punya salon pada waktu itu, tidak ada. Karena pada waktu itu saya ingin sekali melihat orang rambutnya rapi, sehingga saya suka memotong gratis para pelanggan-pelanggan yang belum pelanggan sebenarnya. Tapi akhirnya jadi pelanggan. Itulah motivasi saya menjadi seorang hairstylist, karena saya mempunyai jiwa tantangan dan seni untuk merubah seseorang. Oke, menjadi tampilannya lebih menarik tentunya ya Mas Wawan ya. Rapi dan bersih. Nah, ngomong-ngomong awal berkarir, kira-kira tantangannya apa sih Mas Wawan? Pasti penasaran dengan jalan ceritanya. Bagaimana sih awal mula buka salon? Tantangannya seperti apa sehingga bisa survive sampai saat ini tentunya ya Mas Wawan? Ya, tantangannya pasti yang pertama adalah ilmu yang kita bawa belum maksimal, itu akan bumerang buat nanti ke depannya. Jadi saya bendara ilmu dulu, kemudian saya juga kendalanya pasti permasalahan modal ya, karena modal itu sangat diperlukan karena kita akan buka usaha. Tetapi saya tidak memikirkan itu, jadi modal itu intinya biarlah mengalir, saya ingin buka yang kecil-kecil dulu. Suatu saat pasti insya Allah saya yakin akan jadi besar. Itu motivasinya di situ. Oke, awal belajar nih, siapa sih yang untuk ngajarin Mas Wawan waktu awal-awal mengenal dunia salon? Kira-kira belajarnya gimana? Kursus mungkin, atau mungkin kerja di tempat lain, seperti apa? Yang saya sampaikan dari awal adalah saya suka membuat rambut orang, teman atau tetangga menjadi rapi. Saya bekerja di salon itu tidak menjadi seorang hairstylist. Waktu itu mengawali dari OB. Tetapi saya tidak berkecil hati, tetapi saya semangat. Saya berkepikiran, kenapa orang itu bisa, kenapa saya tidak. Orang itu makan nasi, saya harus bisa. Kita dari awal dulu, kemudian nanti naik lagi, selanjutnya bisa menjadi hairstylist seperti itu ya. Iya, kuncinya Mbak Dewi sebenarnya dalam hidup ini janganlah berkepikiran ingin menjadi orang kaya. Jadi berpikirlah kita itu berbagi ilmu. Jalani seperti air mengalir. Insya Allah kita doa dan berjalan, insya Allah akan dikabulkan. Jadi jangan berharap kita punya asal harus pikirannya ingin kaya raya. Itu stop dulu. Mungkin kaya raya adalah suatu bonus karena semua titipan dari Maha Kuasa. Yang penting kita itu pertama adalah bendara ilmu tadi, kemudian kita jalankan. Insya Allah dengan sendirinya pasti rezeki itu sudah diatur yang Maha Kuasa. Udah pasti ngikutin ya tentunya. Nah, ngomong-ngomong tentang salon nih Mas Wawan, saya pengen tahu dulu awal kenal Makarizo itu ceritanya seperti apa Mas Wawan? Awal kenalnya Makarizo sehingga klik sampai sekarang. Iya, pada waktu itu memang Makarizo terkenal dengan rebonding ya. Wah, rebonding sistemnya ya, lulusan waktu itu. Awal buka salon tahun berapa tuh Mas Wawan? Saya tahun 2000. Wow, luar biasa ya, 2000. Berarti sudah 21 tahun. Awal kenal Makarizo bagaimana tuh Mas Wawan cerita? Iya, waktu itu berdirinya salon saya adalah di sebuah gang, yaitu Semelowaru Utara Gang 1, nomor 1, kemudian pindah juga Semelowaru Utara 1, Gang 3.
Di situ saya berpikir, itu saya masih belanja kosmetiknya, belum ada sales yang masuk. Jadi saya masih belanjanya lewat di toko, yaitu di Pengampon. Kenapa saya bertanya? Karena salon saya itu masih di bawah standar, sehingga sales-sales kosmetik tidak ada yang masuk. Akhirnya memang waktu itu produk lurusan masih diminati ya. Jadi orang-orang kepingin betul-betul rambutnya berubah menjadi lurus. Akhirnya saya mengenal produk dari Makarezzo Rebonding System. Sampai perubahan dari Makarezzo saya ikuti terus. Selama buka salon itu ada nggak pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang? Yang paling menarik sebenarnya banyak Mbak Dewi, karena ilmu di salon di kecantikan ini sangat luas sekali dan banyak. Perlu saya pelajari, sehingga step by step saya harus belajar. Sampai detik ini pun saya juga masih tahap belajar. Luar biasa ya, jadi Mas Wawan ini senang sekali belajar ya, dan kebetulan beliau ini selain senang belajar, beliau ini adalah merupakan seorang pengajar di bidang kecantikan. Nah, ada satu yang sebenarnya yang bikin saya penasaran ya. Kenapa? Karena Wawan Salon ini maju di bidang rambut dan wedding, terutama make upnya. Beliau juga seorang pengajar. Jadi ibaratnya wedding oke, kemudian rambut juga oke. Nah, biasanya nih Mas Wawan, mohon maaf, yang saya dengar itu adalah kalau di luar ya, mitosnya itu kalau misalnya salon itu biasanya kalau rambutnya itu lebih maju, weddingnya biasanya agak turun. Nah, tetapi berbeda teman-teman dibandingkan dengan Wawan Salon. Beliau ini seorang pengajar, seorang make up artist juga, kemudian juga hairdresser. Nah, mungkin ada tipsnya Mas Wawan supaya teman-teman sobat salon yang ada di Indonesia bisa jalan semuanya ya, mulai dari make up kemudian dan rambutnya. Yang pertama yang saya lakukan adalah waktu awal dulu, memang semua salon saya handle sendiri yang ada di salon. Tetapi saya berpikir, kalau saya pas rias, otomatis pelanggan-pelanggan itu tidak akan mau dipotong karyawan. Nah, di sini kuncinya. Saya harus ikhlas dan rela memberikan ilmu edukasi kepada karyawan, sehingga karyawan itu akan menjadi profesional. Kemudian pelanggan-pelanggan juga mempunyai hairstylist sendiri, sehingga kalau saya tinggal untuk merias atau job di luar, salon itu akan tetap jalan. Berbeda dengan kalau kita egois, karyawan jangan pandai, kita semua yang handle. Kalau kita keluar, otomatis klien yang masuk di klien kita itu biasanya tidak akan mau dipegang. Beda dengan konsep saya. Biarlah karyawan itu juga pinter dan pandai, suatu saat dia akan buka sendiri juga akan kita dukung. Ya, itu kuncinya, supaya bisa jalan dua-duanya antara salon dan make up. Oke, jadi intinya bagi ilmu dengan karyawan ya. Ngomong-ngomong soal karyawan, ada nggak kira-kira pengalaman selama buka salon gitu kan dengan karyawan atau pegawai yang selama ini mendukung karirnya Mas Wawan? Ya, kalau karyawan, alhamdulillah memang ada karyawan itu yang hanya bekerja dan bekerja. Ada juga yang selalu mensupport, itu intinya memberikan kritik dan saran. Itu biasanya karyawan yang ingin inovatif, kreatif ya. Jadi bisa membangun, memberikan kritik-kritik kepada pemiliknya. Itu bagus. Nah, biasanya kan kalau untuk karyawan tuh ada yang bekerja di luar atau setelah lulus dari Mas Wawan itu buka sendiri gitu kan. Nah, tanggapan dari Mas Wawan mungkin seperti apa? Untuk karyawan, apalagi saya sudah 21 tahun ya berkecimpung di dunia kecantikan, pasti keluar masuk karyawan itu hal yang biasa dan manusiawi. Tetap kita dukung, tetap kita berikan masukan. Kalau memang intinya mau buka sendiri atau memang juga yang dari kampung pulang kampung buka di kampung, tetap kita masih berkomunikasi dengan baik, sehingga karyawan juga kalau main ke tempat kita biasanya juga lebih fair dan care, bisa tanya jawab juga, konsultasi juga. Oke, jadi karyawan itu tidak selamanya menjadi pegawai kita gitu ya Mas Wawan ya. Pasti ada momennya, ada saatnya kita akan memberikan kesempatan kepada karyawan kita untuk bisa lebih berkembang. Karena kan pasti mereka ingin menjadi seperti Wawan gitu kan, buka salon sendiri, mandiri gitu kan. Dan kuncinya itu tadi ya, ikhlas itu tadi. Betul, kita harus ikhlas berbagi ilmu ya. Intinya kalau karyawan mau buka sendiri, mungkin dari awal belum ada dana, barang-barang kita mungkin yang nggak kepake bisa kita sumbang. Contoh kursi kaca, atau mungkin bisa membantu juga. Oke ya. Mas Wawan, mungkin ada satu alasan kenapa sih sampai sekarang ini tetap setia menggunakan produk Makarezzo?
Seperti Texture Experience ini adalah best seller. Kenapa? Karena klien itu kalau sudah perawatan menggunakan tekstur, dia bisa merelaksasi sampai mungkin di rumah berhari-hari, sehingga berkesan banget. Dari aromanya ya? Dari aromanya dan khasiatnya juga untuk rambut lebih lembut, merileks kepikiran dulu. Jadi kalau klien kita perawatan dan merileks kepikiran itu menjadi moodnya lebih baik, sehingga mungkin kalau biasanya di rumah suka marah-marah, menjadi lebih tenang dengan menggunakan produk dari Makarizo itu sendiri. Sehingga di tempat saya betul-betul kalau sudah masuk pakai Makarizo ini dan nggak ditawarkan lagi, datang pastinya sudah minta perawatan dengan menggunakan tekstur eksperimen. Oke, itu dari segi perawatannya ya. Betul. Apa sih yang disukain dari Makarizo? Pelurusan menggunakan rebonding system. Kenapa? Di sini karena pembaruan, istilahnya mengikuti tren. Ada kandungan yang sangat saya suka, yaitu kandungan keratin. Wow, kandungan keratin ini yang lagi tren saat ini. Kenapa? Klien-klien yang ada di Surabaya, bahkan mungkin di Jawa Timur atau di Indonesia, rambut itu sudah mengalami berkali-kali proses, sehingga menemukan rambut yang virgin ke salon itu paling hanya 2% atau 1%. Yang lain sudah mengenal dunia kecantikan, sehingga kandungan keratin ini sangat diperlukan dan menjadi best seller juga di setiap salon-salon yang menggunakan Makarizo rebonding system, dan itu adalah keunggulan di tempat saya juga. Jadi salah satu keunggulan dari salon Wawan ini adalah pelurusannya ya. Ya, satu lagi Mbak Dewi, ya, pelurusan dari rebonding system ini sistem pekerjaannya juga gila. Karena dari ya? Betul. Dan untuk yang lama harus pakai pengering. Kalau saat ini hanya kering anduk langsung diolesi dengan krimnya langsung, sehingga karyawan juga tidak membutuhkan waktu yang durasi lama, sehingga kerjanya lebih cepat, maksimal, efisien dan lebih praktis. Oke, jadi lebih cepat selesai ya kan, dengan hasil yang maksimal. Ya, ujung-ujungnya kalau kerja cepat pasti hasilnya uangnya juga lebih banyak. Ya enggak? Mas Wawan mulai dari awal buka salon dari tahun 2000 sampai saat ini, mulai dari awal dulu di Semolawaru ya kan, kemudian sampai sekarang pindah yang di tempat yang baru ini, tentunya lebih besar, lebih luas. Nah, kira-kira siapa sih orang-orang yang mendukung Mas Wawan ya kan, mulai dari awal karir sampai sekarang tentunya? Yang pertama pasti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendukung adalah orang tua saya, keluarga saya, istri saya, dan juga sahabat-sahabat saya. Pastinya juga karyawan-karyawan. Tanpa karyawan kita tidak akan sukses. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kalau untuk namanya, semua orang yang di sekitar kita itu pasti berpengaruh terhadap keberhasilan karir kita ya. Jadi saat kita sudah mulai sukses ya kan, kita tidak lepas dari hubungan mereka semua. Nah, Mas Wawan ada nasihat nggak mungkin yang bisa disampaikan sobat salon Makarizo yang saat ini sedang merintis menjadi hero? Mungkin dari saya, jadi kalau kita merintis usaha kecantikan salon dari awal, dari zero ya, intinya kita harus perbanyak ilmu seperti yang saya sampaikan, mengikuti edukasi-edukasi yang diadakan Makarizo, seperti juga seminar atau mungkin bisa workshop atau mendatangkan edukasi dari Makarizo sendiri, sehingga kita lebih memahami dan mengenal sebelum kita terjun ke lapangan, atau paling tidak intinya kita harus punya senjata dulu untuk sebelum berperang, sehingga salon kita walaupun kecil dikatakan salon yang profesional. Itu kuncinya. Jadi benar-benar lebih kita tonjolkan adalah kualitasnya ya Mas Wawan. Iya, nah, untuk mendapatkan kualitas itu tidak luput kita harus belajar, tahu ilmunya ya. Kalau sudah tahu ilmunya, kita bisa menghadirkan hasil yang bagus, yang profesional, sehingga untuk goal menjadi kualitas itu tadi bisa terpenuhi gitu ya Mas. Iya, betul sekali Mbak Dewi. Oke, para profesional salon semuanya, hari ini kita sudah mendengar kisah yang inspiratif dari Wawan Salon, bagaimana beliau menjalankan bisnis salon ini mulai dari make up, kemudian rambut, ya bidang rambut, kemudian juga dengan edukasi. Mereka semuanya bisa jalan, semuanya berdampingan. Tentunya tidak lepas dari tangan dingin seorang Wawan Salon. Tips dari seorang Wawan Salon tentunya bisa untuk jadi inspirasi profesional salon semuanya. Yang pertama adalah jangan pelit ilmu, ya harus tetap update terus meskipun kita sudah belajar, terutama di dunia salon ini, kita harus tetap update ilmu supaya ilmu kita tidak ketinggalan.
kemudian juga harus ikhlas, harus mau berbagi dengan karyawan supaya di saat kita meninggalkan salon ada yang handle, seperti itu ya Mas Awan. Dan juga jangan lupa untuk terus berbagi ilmu, kita mengupdate ilmu, tapi kita juga jangan lupa untuk berbagi ilmu ya, tentunya yang sudah disampaikan oleh Mas Wawan, take and give ya Mas Wawan ya. Kita dapat ilmu, kita juga memberi ilmu, karena dengan kita memberi ilmu itu akan memberikan jalan kita lagi untuk lebih mudah ke depannya lagi. Terima kasih banyak untuk sobat salon semua yang ada di Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita akan ketemu di acara Zero to Hero selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Mas Wawan.